juga kita merdeka. Nah, itu diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ya, ada di HP, buka HP boleh. Buka HP dulu, yang bukanya boleh buka HP ya. Nah, ya, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yuk kita baca bergantian ya, saya 30, saudaraku yang sedang di dunia juga merayakan kemerdekaan ya. Kemerdekaan, kalau bicara merdeka berarti ada sesuatu yang membelenggu tadinya. Ya dong. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Jadi sebelum 1745 Indonesia belum merdeka. Berarti ada sesuatu yang menjajah, membelenggu Indonesia. Setelah memproklamirkan Soekarno-Hatta 17 Agustus 45 kemerdekaan, jadi Indonesia tidak belum lagi penjajah, dia merdeka dari penjajah yang pada saat itu adalah Belanda kan. Nah, kita tahu sekarang kasihnya memerdekakan. Ada berapa 4 hal kasih Tuhan memerdekakan. Yang mereka itu adalah kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan tunggal supaya setiap orang percaya bahwa tidak binasa melainkan boleh hidup kekal. Begitu besar kasih Allah, ya kan? Begitu besar perkataan begitu besar itu yang nggak terhingga gitu. Ya kan, Yohanes 3:16 kan gitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, akan manusia yang ada di dunia ini. Perkataan begitu besar, kasihnya itu tidak terhingga, tidak terukur, tinggi dalamnya, panjang lebarnya kasih Allah, nggak bisa terukur. Itu sebabnya kita membahasakannya begitu besar kasih Allah. Dan kasih Allah itu yang memerdekakan kita. Sehingga ia telah mengaruniakan tunggal supaya apa? Yesus Kristus mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasih Allah memberikan kita dari apa? Yang pertama dari kuasa dosa. Dulu kita belum merdeka, belum dosa, hamba dosa. Karena Roma 3:23 katakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini benar. Karena dosa Adam, ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam berdosa. Semua manusia teman-teman telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, semuanya tanpa kecuali. Ini sebabnya Yesus harus mati buat kita di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, supaya kita lepas daripada belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Itu maksudnya. Ingat firman Tuhan katakan, Roma 6:23 katakan, upah dosa maut. Bahaya kan? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan semua manusia berdosa. Dan akibat dosa ini, manusia ini adalah maut. Bicara maut, bicara neraka. Bicara sisaan. Bicara penderitaan. Ketika bangsa Indonesia terbelenggu dengan penjajah, yang ada tekanan, kesiksaan, penderitaan pada saat itu. Penjajah menjajah Indonesia semau-maunya, semau gue dia kan. Nggak ada kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dia dikasihkan kerja paksa, dibuat kerja paksa, apapun yang diinginkan pada penjajah itu yang harus dilakukan oleh yang dijajah. Begitu juga kita. Kalau kita masih jajan kuasa dosa, apapun yang iblis mau katakan, mau lakukan, dan kita melakukannya, ya itu dosa tadi. Sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita datang pada Yesus, kita hamba dosa. Kita terbelenggu dosa. Dan akibat kita melakukan dosa-dosa itu, akibatnya mau tadi. Gitu. Jadi sebabnya kasih Allah memerdekakan, kasihnya memerdekakan. Kasihnya telah mengorbankan anak tunggal itu memerdekakan. Yang disebut kasihnya memerdekakan, kasih Allah itu. Kasih Allah yang sudah mengorbankan anak tunggal. Kasih Allah yang sudah mati bagi kita di kayu salib, itu kasih Allah tuh. Yang Yesus mati satu kasih Allah tuh, bicara kasih Allah tuh. Begitu besar kasihnya tuh. Dan itulah, salib itulah, kasih itulah yang mereka kita. Dari apa? Pertama, dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Yang kedua, kasih yang merdekakan. Merdekakan dari apa? Dari sakit penyakit. Yang kedua, kasih yang merdekakan kita dari sakit penyakit. 1 Petrus 2:24 katakan oleh bilur kamu sembuh. Yesus mati di kayu salib, tapi kan sebelum mati ada 6 piala dosa. Yesus 40 kali dicambuk, kurang 1 kali pukulan.
Bilur. Seketika dicambuk, ya kan? Robek tubuhnya, itu yang disebut bilur-bilur. Luka-luka tubuhnya itu yang namanya bilur-bilur. Ketika dikasih marturi, cekas kasih marturi, dan ada luka-lukanya, itulah bilur namanya. Dan bilur itulah yang menyembuhkan kita. Ini bicara apa? Bicara kasih. Yesus menyerahkan dirinya untuk dicambuk, untuk dianiaya, untuk menderita, ditangkap, kemudian diludahi, dicambuk, dikasih marturi. Yesus memberikan dirinya untuk itu. Supaya apa? Firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung. Supaya penyakit kita yang ditanggung. Penderitaan Yesus tiadalah rosa itu. Penderitaan Yesus dicambuk, dikasih marturi. Penderitaan itu tujuannya supaya penyakitannya yang ditanggung. Yesaya mengatakan begitu. Was kasihnya memerdekakan kita dari apa? Sakit penyakit. Udah tanggung. Kematian Yesus salib menebus dosa kita. Kematian Yesus salib penanggung segala penyakit dan kelemahan tubuh kita. Itu sebenarnya. Yang ketiga, kasihnya mereka kita dapat dari kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan gini, dia yang kaya menjadi miskin. Yesus Tuhan dari surga, dia kaya lah. Dari surga dari emas, dia kaya lah. Terus kenapa mau datang ke dunia sama seperti kita? Nah ini, kok mau sih? Karena kasih. Karena kasih. Kasih Bapa itu Maria Tunggal datang ke dunia, lahir di Bethlehem dari Bunda Maria, lahir di kandangnya Ina di Bethlehem Efrata. Maka Yesus mengatakan firman Tuhan kata, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang bukan yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan lahir seorang anak, dia akan membebaskan dunia ini. Yesus lahir. Yesus ke dunia ini, Yesus yang punya surga, dan tunggu dia ini nggak punya apa-apa. Kita suruh dia kaya, dia miskin. Supaya kita yang percaya pada Yesus, kita kaya. Kaya dalam apa? Rohani maksudnya. Kaya dalam apa? Dia berkat. Bisa juga kaya materi, bisa aja. Terutama kaya rohani kita, berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab itu Tuhan katakan, dia kaya menjadi miskin karena kasihnya kepada kita. Itu sebabnya kasihnya memerdekakan. Kasih Allah memerdekakan kita. Yesus yang menanggung penderitaan kita di kayu salib. Yesus yang menanggung semuanya. Sudah selesai Tuhan katakan di kayu salib. Itu kan perkataan terakhir. Perkataan terakhir di kayu salib katakan apa? Firman Tuhan katakan, sudah selesai. Finish. Sudah selesai. Sebenarnya sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa kita selesai ditebus. Apa yang selesai? Penyakit kita ditanggung. Apa yang selesai? Semuanya, segala masalah bukan kita selesai di kayu salib. Tinggal percaya kita, itu aja. Sambut dengan iman, kan gitu sebenarnya. Iman itu yang nyambut itu. Kita dibenarkan karena iman, dan Abraham dibenarkan karena iman. Iman yang gak tindakan tentunya. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, dia beriman percaya kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Dia percaya, bukan hanya percaya, dilakukan. Dia bawa. Tuhan katakan bawa Ishak ke Gunung Moria. Dibawa ke Gunung Moria. Persembahkan untukku. Dia persembahkan Ishak. Dibawa Ishak, anak salah satu yang tunggal. Kan gitu. Bawa Ishak, ucuk jalan. Udah sediakan kayu bakar, udah sediakan apa itu, api, apa, obor, udah sediakan apa namanya, parang apalah, baca bola kata parang. Ketaatan Abraham ini kepada Tuhan, maka itu dia kata orang percaya. Ketika dia tak percaya dia diselamatkan, ketika dia tak percaya apa yang dia lakukan, maka itulah keselamatan sebenarnya. Keselamatan kita ketika kita percaya kepada Yesus dan melakukan. Ada iman seperti Imam Abraham. Percaya. It's finished. Sudah selesai.
Tuhan sudah menyelesaikan segala dosa kita, menebus segala dosa kita. Udah selesai. Apapun dosa kita, mau kecil mau besar, udah selesai. Jangan diingat-ingat lagi. Kadang-kadang kita ingat-ingat dosa lagi kan. Tak usah diingat-ingat lagi. Tuhan aja nggak pernah ingat dosa kita ingat dosa. Ya, dulu ini kan jangan. Ketika kita tanpa Tuhan menghapus dosa kita, firman Tuhan katakan Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, mensucikan kita dari segala kejahatan. Ketika datang pada Tuhan, Tuhan setia dan adil, mensucikan kita. Udah selesai. Dan jangan ingat-ingat lagi. Dan jangan berbuat lagi. Dan itu yang dikatakan pada perempuan yang berzina. Aku pun tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang penting ketika kita mengaku dosa kita datang pada Tuhan, mohon pengampunan, ya Tuhan katakan pergilah. Artinya Tuhan sudah mengampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang penting. Dan yang terakhir, kasihnya memerdekakan. Merdekakan dari apa? Dia tekanan iblis, kadang-kadang kan tekanan masalah, pergumulan, tekanan ini, waduh bagaimana. Apalagi masa pandemi, tekanan-tekanan yang luar biasa yang kita alami, tekanan dari penyakit, tekanan masalah ekonomi karena pandemi, ya, susah cari kerjaan, bisnisnya amburadul, ya, morat-marit, tekanan-tekanan ini. Tapi Tuhan kata kasihnya memerdekakan dari tekanan-tekanan itu. Tuhan katakan roh yang dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam ini. Roh yang dalam kita ini, Tuhan lebih besar dari roh yang ada dalam ini. Tekanan-tekanan itu bicara roh sebenarnya. Ada roh yang menekan kita. Tapi kita percaya bahwa roh Allah, roh kudus, roh Yesus dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita mampu mengatasi tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Apapun tekanan yang kita alami di masa pandemi ataupun sekarang ini, ataupun di masa tekanan-tekanan tentang penyakit, masuk lagi corona, omikron apapun, masuk lagi ada katanya apa tuh monyet apa virus monyet. Omikron. Oh, adalah virus monyet apapun sehingga menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang. Tapi Tuhan kasih menutupi segala ketakutan. Kita kasih Yesus itu, kasih yang besar itu ada dalam kehidupan kita, itu menutupi ketakutan. Kita serahkan pada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi kasih, damai, sejahtera. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, kasih yang besar itu, kasih yang merdekakan itu memberikan kita. Kasihnya besar dan kasih yang merdekakan kita juga dari ketakutan, dari tekanan iblis. Tekanan sana, tekanan ini, masalah ini, baik hidup pribadi, maupun rumah tangga, dengan masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Oke lah ada tekanan, oke lah ada masalah, baik tekanan secara ekonomi, tekanan secara penyakit, atau tekanan yang lainnya. Tapi Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tidak beri roh ketakutan. Di dalam Tuhan nggak perlu takut. Karena Tuhan tidak beri roh ketakutan, tapi roh kasih itu. Dan kasih itu yang merdekakan. Gitu. Roh Allah, roh Yesus yang kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita mampu mengatasi. Sebenarnya kita mampu mengatasi. Karena lebih besar. Roh Kudus, roh Allah dan kita lebih besar dari roh yang ketika dia menekan roh kita lebih besar. Roh Allah yang kita lebih besar. Soalnya kita tidak akan tertekan. Dan tidak akan putus asa. Kalau kita mengaminkan firman Tuhan itu. Maka kita percaya. Mengaminkan firman Tuhan itu. Percaya. Tuhan menyertai kita. Kan kita lihat tekanan-tekanan yang dialami oleh Daud. Bagaimana tekanan-tekanan oleh Daud. Ini Daud masalah demi masalah dia hadapi. Dari pedang gulung yang satu pada gulung yang dia lari, dia kejar-kejar Saul dan tentaranya. Saya selalu mengatakan, kita bayangkan itu. Kita dikejar-kejar polisi aja, ya 5 polisi kita takutan ya. Misalnya kita kejar polisi, 5 polisi dengan apa? Dengan tujuan untuk bunuh kita, tembak kita misalnya, bukan nangkap kita, tembak, ngeri bener. Dan Saul memang begitu tujuannya membunuhnya.
Daud, emang tujuannya apa ngejalan-jalan Daud Saul dengan tentara? Mau membunuh tujuannya. Bukan sekedar ketemu, bukan mau ketemu, membunuh. Bisa bayangin itu. Ada 5 polisi kejar-kejar kita dengan pistol membunuh. Ya ngeri lah, kita mau ngumpet kemana? Itu cuma 5. Waktu itu Saul banyak pasukannya ngejar-ngejar Daud. Tapi tekanan luar biasa Daud katakan, dengan Allah saja aku tenang. Kok bisa tenang? Kan saya ketakutan dong. Dengan tekanan seperti itu. Tapi dekat Allah saya tenang. Kuncinya dekat Allah. Karena kenapa dekat Allah? Karena ada kasih Allah. Allah itu kasih. Ketika dekat Allah ada kasih Allah, kasih itulah merdekakan kita. Ya, firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kasih Allah merdekakan kita. Kasih Allah besar, yang begitu besar teman-teman katakan. Besar yang tidak terhingga, karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar, kasih yang tidak bisa dibayangkan, tidak terhingga. Panjangnya, tingginya, dalamnya, lebarnya kasih Allah. Itulah yang memberkati kita. Yuk kita bangkit, kita merdeka. Kita akan katakan pada diri kita merdeka. Kita merdeka dalam Kristus ya. Kita sudah merdeka dalam Kristus. Kita bukan hanya merdeka, Indonesia merdeka ya, secara fisik ini ya, dari penjajah. Tapi kita juga merdeka dalam Kristus. Dari yang menjajah apa kehidupan kita, menjajah roh kita, jiwa kita, dari tekanan-tekanan iblis, dari segala hal-hal, dari kuasa dosa, dari segala penyakit tubuh, dari tekanan-tekanan yang lain, dari kelemahan-kelemahan yang lainnya. Kasih Allah memberkati kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita berdoa.